Selamat pagi Pak Toro. Selamat Sebelumnya pagi. terima kasih atas waktunya. Langsung saja ya Pak. Dari kampus STPMD APMD ini kan memiliki tagline Sarjana Rakyat. Nah, asal usul dari Sarjana Rakyat, terciptanya Sarjana Rakyat ini seperti apa sih Pak ceritanya? Ya, itu punya histori, punya sosiologi, punya moral ya. Ada orang bertanya, mengapa kok memakai nama desa dari tahun 65 dan hari ini, tahun ini 60 tahun. Itu ada histori, ada sejarah bahwa para pendiri APMD, Pak M. Sutopo dan teman-temannya, ex tentara pelajar itu dulu ya gerilya mengikuti Panglima Besar Jenderal Sudirman dari desa ke desa. Dan di dalam perjalanan itu kan mereka kan bondo nekat. Yang menghidupi, yang membantu logistik ya desa maupun rakyat desa. Dan dalam perjalanannya beliau mendirikan APMD itu dalam rangka balas budi untuk orang desa itu, agar orang desa itu bisa sekolah yang bisa terjangkau. Jadi artinya nama desa itu artinya bagaimana kita mendeliver atau memberikan keberpihakan pada desa, pada rakyat desa, dan di sisi lain itu membuka akses bagi rakyat desa untuk bisa menjadi sarjana. Apalagi pada waktu itu semangat orang, semangat anak bangsa untuk bersekolah itu sangat tinggi karena pengalaman panjang di masa kolonial itu bahwa sekolah itu terlalu mewah. Dan oleh karena itu dalam perjalanannya sebagian besar mahasiswa PMD kan ya dari desa, dari orang biasa, dari rakyat jelata. Jadi itu istilahnya ya sama dengan pemerintahan republik itu ya dari rakyat. Mahasiswa PMD itu ya dari rakyat. Jadi itu historinya semacam itu. Dan karena menurut konstitusi sendiri ya semuanya memang harus didasarkan pada rakyat gitu. Lalu kita kepeduliannya juga pada rakyat. Jadi artinya kita menjalankan amanah atau pemikiran Soekarno tentang ilmu amaliyah dan amal ilmiah itu. Jadi ini ilmu itu yang tidak hanya sekedar untuk dirinya sendiri, tidak hanya sekedar untuk lapangan pekerjaan atau karena tuntutan ekonomi, tapi sebenarnya ilmu kampus ini kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membangun solidaritas sosial, dan yang lebih penting ya kepedulian kita pada rakyat. Karena hari-hari ini rakyat itu kan selalu menjadi diskurs, menjadi wacana yang paling utama ya. Jadi siapapun pasti akan ngomong tentang rakyat kecuali para teknokrat. Oleh karena itu ini ada alasan sejarah dan ada alasan yang bersifat politik ya. Politik itu bukan sesuatu yang jelek, yang kotor gitu. Tapi politik itu soal realitas, soal artikulasi dan value atau nilai gitu ya. Jadi rakyat itu menunjukkan itu. Rakyat itu adalah realitas ya, menunjukkan artikulasi ya. Jadi artikulasinya rakyat juga sangat beraneka ragam, dan setiap hari itu ada artikulasi dari rakyat, dan tentu rakyat itu adalah sebuah value. Rakyat itu adalah sumber kebaikan. Dalam pemerintahan monarki, raja itu tidak berbuat salah, tetapi dalam pemerintahan republik, rakyat tidak bisa berbuat salah. Jadi rakyat itu apapun yang dilakukan tidak bisa disalahkan. Nah, mengapa demikian? Karena pada dasarnya rakyat itu harus kita pahami sebagai sumber kebaikan. Ya. Sumber kebaikan itu yang namanya value. Karena itu yang disebut dengan tadi 3 poin ya,
realitas, artikulasi, dan value dari rakyat ini yang harus menjadi spirit gerakan, spirit keilmuan, spirit pendidikan ya, keilmuan pendidikan, dan yang berikutnya ya harus menjadi spirit di dalam praktek pemerintahan, termasuk kebijakan dan sebagainya. Di sini ilmu-ilmu sosial yang kita miliki ada pembangunan sosial, ada komunikasi, ada ilmu pemerintahan itu diarahkan ke sana. Jadi bagaimana memahami itu ya, memahami 3 poin itu demi ilmu amaliyah untuk kepentingan rakyat. Saya kira begitu ini ya, background-nya atau latar belakangnya begitu. Dari asal-usul yang dijelaskan Pak Toro tadi, ada beberapa alasan sejarah dan alasan politik, tapi politik yang dimaksud oleh Pak Toro di sini itu yang realitas, artikulasi, dan mengandung value atau nilai dari rakyat guna menjadi spirit pendidikan, keilmuan, dan praktik pemerintahan nantinya dari semua program studi. Kemudian value dari rakyat itu menjadi sumber kebaikan. Selanjutnya Pak Toro, makna dari sarjana rakyat serta tujuan yang diharapkan seperti apa Pak? Ya, jadi makna sarjana rakyat itu wujud dari ilmu amaliyah, ilmu yang punya manfaat ya, tidak hanya ilmu untuk dirinya sendiri gitu. Jadi ilmu amaliyah itu nalar yang punya nilai, ya, nalar yang punya nilai. Jadi tidak hanya mengandalkan nalar yang bernilai. Kalau nalar tanpa nilai itu namanya ilmiah atau teknokratik, nanti menghasilkan sarjana teknokratik. Jadi artinya ini ilmu yang jauh dari rakyat, ilmu amaliyah itu. Bukan dekat sama rakyat. Bahkan ilmu amaliyah itu sering saya katakan, mohon maaf, ilmu ilmiah ya, ilmu yang mengandalkan nalar tapi miskin nilai itu ilmu yang sangat dekat dengan para tengkulak atau para juragan, jauh dari rakyat. Nah, sarjana rakyat itu artinya ya kita semenjak mahasiswa termasuk para dosen itu ya bergelut dengan dunia rakyat yang nanti juga berpihak dan berguna untuk rakyat ya. Nah, kata kuncinya itu sebenarnya adalah mendengarkan, membaca, melihat. Saya punya pengalaman, ada alumni kita yang menjadi bupati. Beliau menyampaikan itu kepada saya. Saya itu omongan beliau ya. Saya itu tidak terlalu percaya sama angka-angka, sama dokumen perencanaan dan pelaporan. Lalu saya jawab, betul Pak Bupati, bahwa perencanaan sama pelaporan itu tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Tidak mencerminkan artikulasi rakyat. Tidak mencerminkan value. Itu hanya angka-angka aja yang untuk kinerja atau pertunjukan. Jadi seakan-akan kalau angkanya sudah meningkat baik itu semuanya sudah selesai. Nah, karena bupati itu tidak terlalu percaya sama angka, sama perencanaan, sama dokumen laporan itu, lalu beliau meminta kepada saya untuk melakukan penelitian yang komprehensif atas perjalanan pemerintahan beliau di sebuah kabupaten itu. Saya bilang begini, Pak Bupati nggak usah penelitian. Nanti duitnya habis banyak gitu kan. Jadi belum tentu penelitian itu nanti betul-betul amaliyah gitu ya. Jangan-jangan penelitian itu hanya ilmiah. Nah, terus Bupati itu lalu saran Pak Toro untuk saya apa? Udah, nomor 1 gini aja, tindakan politik yang paling awal, politik dalam pengertian tadi ya 3 poin ya, itu adalah mendengarkan. Pak Bupati itu mendengarkan rakyat, mendengarkan cerita rakyat, mendengarkan artikulasinya. Jadi dari mendengarkan itu akan memperoleh 3-tiganya, baik itu realitas, artikulasi maupun
value, gitu ya. Jadi ini poinnya di situ ya. Perbanyak ya, misalnya ke pasar, ke puskesmas ngobrol sama warga yang memperoleh layanan dari puskesmas, terus ke sekolah-sekolah ketemu anak-anak, lalu di sawah atau di pantai, pokoknya di mana ruang kehidupan rakyat itu dijumpai dan diajak untuk bicara. Jadi harus lebih banyak mendengarkan mereka. Jadi kalau sarjana teknokratik itu langsung berpikir tentang target. Harus begini. Itulah yang saya sebut sebagai sarjana teknokratik itu menganggap dirinya seperti palu, lalu memandang orang lain yang ada di depannya itu seperti paku. Jadi hasratnya itu memukul palu itu pada paku. Padahal itu manusia, bukan paku gitu. Tapi itu kebodohan mereka, ya. Sarjana teknokratik itu pintar secara akademik, tapi bodoh secara sosial politik gitu. Jadi menganggap mereka semuanya seperti paku gitu. Nah ini obrolan saya dengan Bupati itu tetap berlanjut dan kalau beliau bilang begini, kalau saya mendengar suara rakyat itu bisa subjektif. Jangan terlalu takut dengan istilah objektivitas dan subjektivitas ya. Itu penelitian ilmiah itu yang selalu mengajarkan tentang objektivitas itu. Itu kan melarang setiap orang itu untuk menjadi subjek. Jadi penelitian yang objektif, penelitian yang positifis itu cara pandang itu tadi palu dan paku gitu ya. Jadi mereka itu orang-orang yang dicari datanya itu dianggap sebagai paku, padahal mereka manusia. Manusia itu ya punya interest, punya kepentingan, punya artikulasi, punya resistensi gitu. Tapi oleh penelitian yang sifatnya objektif, mereka itu hanya dijadikan sebagai sumber data. Itu namanya tidak memerdekakan, tidak menghargai, tidak memerdekakan orang. Itu penelitian positivistik. Dan saya sangat membenci penelitian yang model-model kayak begitu ya. Termasuk kalau orang ngomong itu nggak objektif dan sebagainya, prek gitu ya. Karena sebenarnya penelitian itu pada prinsipnya harus bermakna pembebasan, harus menghadirkan orang-orang yang diajak ngobrol itu mereka hadir aspirasinya gitu ya. Jadi artinya kalau kita ke lapangan itu tidak hanya mengumpulkan data, tetapi yang paling penting baik itu di dalam pemerintahan maupun dalam keilmuan penelitian, intinya menangkap realitas, artikulasi, dan value. Intinya begitu ya. Dan saya katakan pada Bupati itu jangan takut soal subjektivitas. Kalau Anda terlalu takut maka harus satu tempat ke tempat lain. Di sini ngomong dengan satu kelompok tani, nanti pindah ke sini dengan kelompok tani yang lain, sehingga Anda akan kaya dengan 3 poin itu tadi. Jadi intinya kita rakyat itu intinya itu ya. 3 poin itu dan sedikit apapun ya, sekecil apapun, satu kalimat pun kalau itu suara rakyat memang harus diperhatikan. Jadi tidak boleh diabaikan. Karena secara prinsip begini, satu kalimat yang muncul di satu tempat itu bisa saja muncul di tempat-tempat lain. Jadi orang itu tidak perlu risau dengan generalisasi. Itu kan cuma omongan satu orang, itu kan orang penelitian positivistik kan begitu. Tetapi orang penelitian yang interpretif ya sekalipun itu hanya satu kalimat dan itu datang dari satu orang, itu harus diperhatikan. Karena apa? Karena apa yang diungkapkan oleh satu orang itu hidup dalam konteks sosial, konteks politik, konteks ekonomi gitu ya. Jadi artinya ini bukan sesuatu yang dibuat-buat gitu ya. Nah kecuali kalau netizen itu kan parah netizen itu ya, beda. Kalau kita ketemu langsung sama petani, sama nelayan, sama peternak itu ya beda banget lah dengan suara netizen yang ada di media sosial gitu. Ya. Baik Pak, karena tadi tujuan dan makna dari sarjana rakyat itu sendiri kan ada 3 keyword, yakni realitas, artikulasi, dan value, serta mendengarkan, membaca, dan melihat. Kemudian
disertai dengan makna ilmu amaliyah yang nalarnya itu bervalue atau bernilai, maka yang menjadi pembeda atau yang membedakan dari sarjana-sarjana lain dari kampus lain untuk STPMD, APMD itu sendiri apa Pak? Saya sering mengkritik kalimat muda mendunia. Muda mendunia itu mendidik sarjana borjuis, sarjana korporasi gitu ya. Itu yang relevan dengan zaman neolib, bahwa sarjana itu ya harus menghadapi tuntutan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Jadi harus pinter bahasa Inggris, harus mengenal dunia usaha, dunia industri gitu. Terus lalu ilmu itu harus berkelas gitu ya, kelas dunia gitu kan. Kan ada juga itu di tempat lain itu yang ilmu pemerintahan kelas dunia gitu kan. Lalu ada orang yang bertanya ke saya, gimana Pak, ilmu pemerintahan APMD? Enggak perlu kelas dunia, ilmu pemerintahan APMD kelas rakyat gitu ya. Karena ya rakyat itu kemuliaan gitu. Jadi itu yang namanya sarjana borjuis itu yang mengejar dunia, yang mengejar ekonomi ini ya. Jadi orang kan lalu protes, lu berarti nanti APMD itu akan memproduksi pengangguran kalau tidak peduli sama ekonomi, sama tenaga. Oh bukan begitu nalarnya ya. Jadi itu kan soal hidup, kehidupan, penghidupan itu kan bisa dijalani ya. Orang itu bisa menjadi aktivis, tapi juga bisa hidup. Kita perlu belajar sejarah. Yang namanya Soekarno itu kan tidak pernah bekerja. Selama hidupnya jadi aktivis terus ya. Kadang-kadang saya bertanya, beliau itu hidup makan dari mana gitu kan. Karena kan nggak kerja. Kerja pertama langsung jadi presiden loh dia itu. Nggak ada ceritanya, termasuk Bung Hatta juga begitu. Ya. Tapi kan itu yang saya harapkan. Makanya ketika ada mahasiswa bimbingan saya dari Sumba itu, kamu jangan kecil hati, kamu punya apa di kampung, kamu punya sawah, punya ternak, urus itu, dan jadilah kamu aktivis. Ada sekarang ini saya nggak sebut nama tempatnya ya, ada anak muda aktivis gitu, kebetulan di satu daerah itu ada tenaga kerja asing yang banyak meresahkan masyarakat gitu ya. Lalu si pemuda ini mengorganisir diri untuk sering demo. Kerjaannya ya demo aja. Hari kemarin itu dia menjadi bupati. Jadi bupati karena kerjaan menjadi aktivis ini. Jadi orang itu nggak usah kecil hati. Banyak kok orang yang tidak bekerja secara formal, tapi bisa hidup dan pada akhirnya dia menjadi aktivis yang berguna untuk rakyat. Nah, salah satu harapan saya itu kayak begitu ya. Orang nggak kecil hati. Oh, Anda punya ternak ya, kerjakan ternak. Atau menjadi ya kita itu hidup menjalin hidup, kehidupan dan penghidupan bersama rakyat. Jadi misalnya begini nih. Ini ada orang yang pintar mengelola BUMDesa atau koperasi gitu. Nah udah sama rakyat, memulai bisnisnya sama rakyat itu, dari situ dia dibayari oleh rakyat itu jauh lebih menarik. Ada banyak teman saya yang model begitu, dan terus karirnya juga bagus juga gitu. Dan ujungnya ya macam-macam, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi kaum profesional, ada yang menjadi politisi gitu ya. Jadi maksud saya kita itu nggak usah tergiur dengan istilah muda mendunia yang nanti akan menjadi sarjana borjuis itu. Malah saya ingin mengatakan bahwa muda merakyat, muda berdesa gitu ya, muda berbudaya gitu kan. Jadi bergaul, bergulat, bergelut gitu ya. Kemudian juga berpihak pada rakyat. Nah ini bedanya satu dengan sarjana borjuis. Yang kedua tadi sudah saya sebut sarjana ilmiah ya. Sarjana ilmiah itu ya orang yang textbook gitu ya, yang kerjaannya itu hanya copy paste, hanya template dari apa yang kita peroleh ini ya. Makanya kan
kalau saya memberikan kuliah itu kan apa namanya, istilahnya udah melampaui buku, nggak usah kutip sana sini, template sana sini gitu ya. Itu tujuannya supaya orang itu tidak terlalu textbook. Tapi bagaimana gagasan apapun, entah gagasan demokrasi atau apa, harus dilandingkan, harus dikaitkan, dikontekstualisasikan dengan apa yang 3 poin tadi yang selalu dipegang itu. Rakyat itu intinya 3 itu, dikontekstualisasikan di situ ya. Apapun, jadi jangan ditelan mentah-mentah. Misalnya ada pelajaran tentang agile, kan sekarang populer ya, agile government, agile governance itu. Ya itu hanya teori resep aja, nggak ada gunanya itu. Jadi itu teori-teori yang ada di situ, termasuk orang yang ngomong mencaci maki kepala desa dan sebagainya, itu saya anggap itu teori-teori yang nggak ada gunanya. Dulu ada penelitian orang-orang besar lah, meneliti tentang kepala desa, tentang asal-usulnya, tentang pemilihan kepala desa, tentang politik uang. Saya diajak diskusi di situ. Saya hanya mengatakan penelitian kayak gini nggak ada gunanya. Karena sebenarnya apa namanya, tidak melakukan penelitian itu Anda sudah punya pendapat gitu. Nggak ada makna pencerahannya, itu sama sekali nggak ada. Ya, jadi itu ya dia hanya mengabdi di situ ya. Misalnya orang-orang mengatakan bahwa dana desa tidak efektif hanya karena diserobot oleh elit lokal, atau elite capture namanya ya, atau oligarki gitu ya. Nah itu penelitian semacam itu, hasil penelitian semacam itu hanya membenarkan teknokrasi. Jadi orang Jakarta itu intinya selalu curiga, memandang orang bawah itu sama dengan kolonial. Jadi yang namanya sarjana borjuis, sarjana ilmiah itu wataknya kolonial. Kalau memandang orang lokal itu ya inlander gitu ya, orang asli, bodoh, malas gitu kan, suka mencuri, sehingga dicurigai terus menerus gitu. Jadi situasi kita itu kayak begitu, itu sebenarnya tanpa sadar itu rasisme juga. Jadi kalau memandang orang lokal, orang desa itu ya kayak begitu. Dan itu orang Jakarta yang sangat borjuis, sangat ilmiah itu kayak begitu. Sehingga saya selalu melawan praktek-praktek semacam itu. Saya biasa melawan para profesor, melawan para orang-orang teknokrat gitu ya. Tapi kalau saya berhadapan dengan para kepala desa ya ini ya, meskipun netizen ini terus-menerus ini ya, netizen ini terus-terus mencaci maki kepala desa itu. Jadi mereka itu menggunakan moral itu untuk mencaci maki, untuk menghakimi orang. Nah ini menurut saya tidak menarik menggunakan moral itu. Moral itu adalah kebaikan diri ya. Ya orang jujur, sopan santun itu kan kebaikan diri. Tetapi jangan sampai yang namanya sarjana rakyat itu sarjana yang menggunakan moral untuk menghakimi orang lain. Itu sama dengan orang-orang yang menjadi malaikat karena memperoleh bisikan dari setan. Jadi orang yang menggunakan moral untuk menghakimi orang lain itu sama dengan malaikat karena orang-orang yang menjadi malaikat karena memperoleh bisikan dari setan. Ya. Jadi teknokratik ya. Kemudian yang lain yang paling ya sarjana abal-abal lah. Sarjana abal-abal kalian tahu lah. Yang yang hanya cari ijazah aja, ya sarjana, di teks ya sarjana, tetapi esensinya tidak ada. Nah kita itu menempatkan begini ya, ini kan punya makna tujuan ya. Jadi begini, sarjana rakyat itu sebenarnya ini kita letakkan pada putaran aksiologis ilmu sosial humaniora. Jadi aksiologis ini ada 3. Yang pertama adalah ini ya, aksiologi dalam pengertian teleologi atau telos perubahan. Nah ini kita sesuaikan dengan konstitusi. Itu loh, konstitusi itu intinya inilah, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Itu poinnya di situ. Jadi ilmu itu mengarahnya ke sana.
harus membuat ontologi, epistemologi, aksiologi itu ke sana. Jadi jangan berpikiran tentang modernitas barat, jangan. Dan itu pun kita kan salah. Saya sering mengatakan begini, banyak orang Indonesia belajar ke barat itu tidak belajar tentang barat, bagaimana barat itu memandang dirinya sendiri. Enggak. Tetapi orang Indonesia belajar ke barat itu mempelajari tentang cara pandang barat terhadap Indonesia. Itu sangat beda. Kalau yang pertama namanya liberalisme. Liberalisme itu cara pandang barat terhadap dirinya. Kalau modernisme adalah cara pandang barat terhadap dunia lain termasuk Indonesia. Jadi orang Indonesia belajar ke barat itu bukan belajar liberalisme untuk pembebasan orang barat itu, tapi belajar tentang modernisme, cara pandang barat terhadap kita. Itu modernisme itu kejahatan. Jadi kita itu belajar tentang kejahatan sebenarnya. Kalau mau ini ya, kalau kita mau berpikir secara lebih dalam gitu ya. Jadi misalnya orang itu kan gandrung dengan berbagai macam kemajuan digital gitu ya. Terus kemudian cashless itu sekarang semuanya serba transfer gitu kan. Lalu saya katakan begini, yang namanya cashless itu adalah kemajuan yang membunuh kearifan lokal. Itu kan ada dulu karyawan ya di sana lah, di Bulak Sumur sana. Wow, sekarang itu zamannya cashless, kami pahit, kering gitu kan. Loh kok kering? Nah dulu kalau kita ngirim honor itu pakai amplop itu kan selalu diambilkan ya. Di bahasa Jawanya didudut lalu diberi. Itu namanya kearifan lokal. Itu hukum sosial itu namanya. Hukum sosial itu ya kalau orang yang lebih besar, yang lebih tinggi itu kalau ketemu yang kecil itu hukum sosialnya ya harus memberi. Itu prinsipnya. Nah kalau zaman cashless kan hukum sosial itu mati, gitu ya. Atau perjumpaan itu selesai, gitu ya. Jadi makanya kan tradisi mendengarkan, membaca, melihat itu sekarang itu menjadi berkurang karena digitalisasi, karena itu ya. Dan saya kira digitalisasi dan media sosial itu juga dikritik oleh para generasi muda di Amerika. Ya. Mereka protes sama juragan-juragan media sosial. Oh ternyata media sosial itu membuat generasi muda Amerika itu menjadi lunglai, menjadi lemah, menjadi pemalas dan sebagainya. Jadi daya juangnya apalagi dengan artificial intelligence dan sebagainya ini. Jadi kita itu boleh aja menggunakan di situ, dan digitalisasi itu ya setiap saat kita pakai, tapi itu tidak harus menjadi platform, tidak harus menjadi ideologi. Itu sebagai supporting system saja yang melayani gitu. Tetapi tradisi itu menurut saya jauh lebih penting daripada inovasi. Ya tradisi ya termasuk tradisi belajar, membaca, menulis, mendengarkan, mencatat itu kan itu jauh lebih abadi daripada kita itu menggunakan perangkat digital. Jadi itu teleologi ya, aksiologi pada pengertian teologi perubahan. Jadi kita mengarah ke cita-cita konstitusi. Yang kedua adalah pencerahan, metodologi pencerahan, ya, pencerahan. Jadi kita harus mencerahkan. Jadi ilmu itu harus mencerahkan. Kalau ilmu ilmiah itu tidak mencerahkan dia, karena dia sering tidak relevan dengan realitas, artikulasi dan value, gitu ya. Jadi pencerahan itu sama dengan ini ya, critical theory ya, teori kritis ya. Tidak sekedar berpikir kritis. Jadi saya sering mengatakan, oh banyak orang yang berpikir kritis tetapi tanpa teori kritis, atau critical thinking without critical theory. Itu bisa menyesatkan juga, kritik yang hanya berpikir kritis tapi tanpa teori kritis. Misalnya begini, orang-orang modernis itu mengatakan secara kritis bahwa oh desa itu jadul gitu kan. Itu kritis juga. Tapi itu sesat ya begitu itu. Ya, jadi belum tentu benar ya. Jadi kebenaran itu
bersifat relatif. Kalau difalsifikasi, sebuah argumen yang mengklaim benar itu bisa rontok. Tetapi kalau kebaikan nilai itu bersifat abstrak, tapi rasanya itu bisa dirasakan ya. Bisa dirasakan, terutama itu berkaitan dengan hati dan keperpihakan pada rakyat. Nah, yang ketiga aksiologi ini ya, aksiologi pencapaian ya. Jadi pencapaian ini itu soal pedagogi. Ya, di level ini kita belajar dengan ilmu buku, ilmu guru, ilmu laku itu agar mahasiswa itu menjadi ini ya, menjadi sarjana rakyat. Jadi intinya sarjana rakyat itu ya nanti arahnya yang punya, pertanyaannya punya sikap, punya value. Tidak harus pintar kok, tidak harus. Saya sama para kepala desa itu juga mengatakan, kepala desa itu nggak harus pintar, SMP juga nggak apa-apa. Sekalipun saya orang kampus itu saya tidak menormatifkan, yang namanya kepala desa pendidikannya harus tinggi dan sebagainya. Kan orang sering mengejek itu, desa nggak maju-maju karena SDM-nya rendah, karena kepala desanya hanya SMP. Saya katakan memangnya kalau kepala desanya profesor lalu maju sangat cepat, sangat hebat, kan nggak juga gitu loh. Jadi ini kan argumen linear gitu loh. Linear itu argumen modern yang sebenarnya tidak menarik gitu ya. Yang penting itu kan kepala desa itu dalam bahasa Jawa itu idugeni ya. Idugeni itu lidah api ya. Istilahnya powerful. Tapi bukan hanya sekedar powerful, tapi punya legitimasi ya, powerful, legitimasi dan legacy, punya legacy. Itu yang namanya kekuasaan yang berguna untuk orang banyak, itu kan begitu ya. Jadi sarjana rakyat ini ya ini never ending, terus menerus, tapi intinya sarjana yang dimulai dengan itu ya, dengan terus menerus bergaul, bergulat, bergelut. Makanya saya minta teman-teman mahasiswa itu datanglah ke pasar, datanglah ke sawah gitu ya. Secara ini termasuk harapan saya kepada para mahasiswa. Bergaul gitu ya. Mosok sepanjang kuliah 4 tahun itu hanya dari kampung, kamar kos, kampus, rutinitas. Begitu saya tanya, kamu ngerti kampung ini enggak? Jadi pergerakan itu hanya karena formalitas. Karena KKN, karena praktikum, karena magang pun harus rame-rame gitu ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya ini soal ini ya, laku tadi ya, ilmu guru, ilmu buku, ilmu laku. Lakunya ini memang harus penuh dengan banyak prakarsa, bergaul dengan siapapun gitu ya. Itu saya ambil contoh alumni kita yang jadi Menteri HAM itu, Natalius Pigai itu, sejak awal sejak mahasiswa itu hasrat untuk tahu, hasrat untuk bergaul dengan banyak orang itu dia lakukan. Siapapun ya, entah itu profesor atau pejabat atau politisi, dia datangi, ajak ngobrol, dan ternyata dari situ itu ya beliau itu malah dapat makan juga, disayang orang juga kan. Pasti kalau ketemu orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah sepuh kan enggak tega, ayo makan, itu kan pasti itu kan kasih sayang gitu ya. Jadi itu ya bergaul, ya belajar, bahkan dapat bonus makan, ini namanya laku gitu ya. Nah, saya berharap para mahasiswa APMD itu banyak lakunya gitu ya. Laku bergaul, jadi artinya ya jangan berkelompok dengan teman-teman dari satu kampungnya sendiri, di asrama sendiri gitu ya, asrama daerah, itu namanya parokialisme namanya ya. Jadi kita harus bergaul sebanyak mungkin bahkan kita bergaul dengan teman-teman dari perguruan tinggi lain gitu ya, tidak usah sungkan. Dan saya sendiri juga dengan senang hati mahasiswa datang ke sini ngajak diskusi, ngajak ini gitu ya. Saya dengan senang hati. Ya, saya kira begitu, ini harapannya ya, pokoknya itu tadi. Nggak usah harapan saya nggak usah banyak-banyak, tapi intinya itu tadi ya, bagaimana menjalani laku, bergaul, bergulat, bergelut dengan berbagai macam orang. Saya kira begitu.